Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengurus hak cipta sesuai dengan pengalaman yang selama ini saya pernah lakukan ya. Nah, yang pertama yang perlu kita tahu bahwa jenis hak cipta itu ada dua. Artinya jenis secara kepemilikan itu ada dua. Yang pertama adalah kita sebagai pemilik dan juga kita sebagai pemegang. Nah, kalau seperti itu berarti kita mengurusnya sendiri, kemudian secara online di dalam website yang sudah disediakan untuk mengurus hak cipta secara online. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai pencipta, tapi untuk pemegang dari hak cipta kita itu adalah lembaga tempat kita bernaung. Nah, kalau itu kita serahkan dokumen-dokumen itu kepada lembaga tersebut, tempat kita bernaung tersebut, dan mereka yang mengurus dengan syarat posisi pengalihan dari atau pemegang hak cipta itu diambil alih oleh lembaga. Nah, saya rasa ini sama saja ya, artinya tergantung dari kebutuhannya. Misalnya yang biasanya saya lakukan adalah yang kedua. Jadi karena saya seorang akademisi, maka ada mekanisme pengalihan hak cipta ini dari kepada lembaga. Jadi dari kita sebagai pencipta kepada lembaga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di dalam proses mengurus hak cipta yang perlu kita tahu itu ada 3 dokumen yang mesti kita miliki. Yang pertama itu adalah surat pernyataan ciptaan, artinya kita dan tim, misalnya saya dan tim itu memberikan pernyataan, dokumen-dokumen itu sudah ada formatnya, kita tinggal mengisi saja. Nah, nanti teman-teman bisa melihat contoh dokumen di dalam deskripsi di video ini. Nah, dari surat pernyataan tersebut yang kita tanda tangani, saya dan tim misalnya ya, dan itu sudah ada tanda tangan materai dan juga ada tanda tangan dari pejabat yang ditunjuk oleh lembaga untuk menaungi atau sebagai pemegang dari hak cipta tersebut. Nah, kemudian setelah dokumen itu selesai, maka kita siapkan dokumen yang kedua adalah dokumen SPH, yaitu dokumen surat pengalihan hak cipta. Nah, dari sini ada pernyataan bahwa kita sebagai pencipta itu mengalihkan hak cipta itu kepada lembaga atas nama pejabat yang sudah ditunjuk oleh lembaga. Nah, kemudian yang ketiga, dokumen yang ketiga adalah isi dari hak cipta tersebut. Kalau misalnya saya contoh modul gitu ya, modul ya, maka isi dari modul dari secara step by step itu harus kita jelaskan di dalam dokumen ini. Nah, 3 dokumen itu seperti apa? Mari kita lihat berikut ini ya. Oke, untuk mengetahui bagaimana prosedurnya untuk mengurus hak cipta secara lengkap bisa dicari panduannya dalam website ini. Nah, di dgip.go.id/panduan-tiki. Nah, di sini disediakan buku panduan untuk mengurus hak cipta. Nah, kita bisa klik di sini, kemudian kita download sehingga hasil dokumennya adalah ini. Nah, dokumen ini adalah dokumen manual book aplikasi untuk hak cipta. Nah, di sini sudah lengkap disediakan untuk mekanisme membuat akun hak cipta, kemudian mekanisme menggunakan aplikasi dan pengaturan profil, dan serta harga dan juga jenis-jenis hak cipta. Nah, ini bisa teman-teman bisa membaca secara detail sesuai dengan kebutuhannya. Nah, saya akan masuk ke harga serta jenis dari hak cipta. Nah, ini harga-harganya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Nah, ini juga ada semua. Kemudian pendaftaran daftar jenis ciptaan yang diperbolehkan. Nah, ini ada karya tulis, kemudian ada karya seni, komposisi musik, kemudian karya audiovisual, karya fotografi, kemudian karya drama koreografi. Nah, suatu contoh misal karya tulis ini khususnya para akademisi ya, biasanya kan masuknya di sini ya. Kalau tidak di karya tulis atau di posisi karya lainnya, terutama yang bidang komputer, ada basis data, ada permainan video, ada program komputer. Nah, seperti itu. Nah,
Untuk karya tulis ini yang khususnya para akademisi ya, para dosen, kemudian mungkin mahasiswa juga kadang juga dituntut untuk mendaftarkan karyanya di untuk hak cipta atau HKI. Nah, ini ada 43 jenis karya tulis yang bisa dihak ciptakan. Nah, saya akan mengambil contoh modul. Nah, modul ini adalah salah satu hak cipta yang pernah saya buat. Nah, seperti apa bentuk modulnya, kemudian bagaimana dokumen-dokumennya dan apa saja kebutuhan dokumennya. Nah, kita langsung saja ya. Nah, untuk hak cipta modul, yang pertama yang harus kita siapkan adalah modulnya itu sendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa jenis mengurus hak cipta itu kan ada dua ya, ada yang bebas, artinya kita yang memegang hak cipta itu, atau lembaga. Kalau saya kebetulan karena saya adalah akademisi yang bernaung dalam sebuah institusi, jadi ada proses pengalihan hak cipta. Jadi saya sebagai penciptanya, saya dan tim sebagai penciptanya, kemudian karya dari sertifikat tersebut dialihkan, artinya pengalihan hak cipta atas nama lembaga. Nah, kemudian modul itu bentuknya seperti ini. Jadi modul yang saya hak ciptakan ini adalah sebuah model atau bisa dibilang sebuah formula. Nah, ada sebuah formula yang kami buat dari tim kami, di mana formula tersebut itu menjadi suatu pedoman yang digunakan untuk diimplementasikan dalam aplikasi tertentu. Nah, formula itulah yang kita HKI-kan. Nah, ini kita kategorikan sebagai model. Misalnya ini model analisis hubungan CLV dan motivasi pelanggan dengan pendekatan KAMIS. Ini sekali lagi ini adalah formula. Nah, kemudian nama timnya, kemudian baru kita rincikan untuk uraian singkat. Nah, uraian singkat itu seperti apa dari formula kita itu, kemudian manfaatnya apa, spesifikasinya bagaimana, kemudian pembuatan dan penggunaannya itu seperti apa, ini juga kita jelaskan. Kemudian untuk metodologinya atau mungkin flowchart dari formula tersebut itu bagaimana, itu juga kita jelaskan di sini. Dan hasil pengujian dari penerapan formula itu bagaimana juga kita berikan penjelasan secara detail di dalam draft dari draft dari modul ini ya. Jadi seperti ini isinya. Kemudian ini dokumen yang pertama. Dokumen yang kedua adalah pernyataan hak cipta. Nah, surat pernyataan hak cipta ini adalah berisi pernyataan dari seluruh tim yang membuat atau yang nanti memegang dari hak cipta ini. Jadi yang memiliki hak terhadap sertifikat hak cipta ini. Jadi tim yang menyusun ini. Jadi misalnya saya dan tim. Kemudian di sini juga ada pernyataan, dengan ini menyatakan bahwa karya yang saya mohonkan berupa modul itu tadi yang menyesuaikan dari jenis-jenis karya tulis atau jenis-jenis dari karya yang kita hak ciptakan itu tadi ya. Nah, seperti itu. Kemudian judulnya tadi sesuai dengan draft yang sudah kita susun tadi, dan ini ada pernyataan-pernyataan yang sudah memang sudah ditentukan gitu ya. Jadi kita tinggal mengisi saja. Terus ini adalah untuk pengesahan dari nanti yang memegang hak cipta. Jadi yang memegang hak cipta. Kemudian berikutnya adalah SPH. Template SPH ini adalah template dari surat pengalihan hak cipta. Nah, surat pengalihan hak cipta ini adalah dokumen di mana hak cipta kita atau sertifikat itu nanti yang memegang adalah lembaga, di mana karena lembaga itu biasanya diwakili oleh
wakil rektor bidang akademik. Jadi di sini diberikan penjelasan bahwa yang memegang hak cipta itu adalah sesuai dengan apa yang ditunjuk gitu ya. Jadi artinya kita sebagai pencipta kemudian dialihkan ke lembaga. Nah, seperti itu contoh untuk dokumen-dokumennya, sehingga nanti menghasilkan ini sertifikat surat pencatatan ciptaan, ini sertifikat HKI-nya atau sertifikat kekayaan intelektual ya. Nah, ini di sini diberikan penjelasan judulnya, kemudian modul dan nama penciptanya. Nama penciptanya biasanya di sini hanya dibatasi 2, tapi di sini ada DKK, tapi di bawah ini sudah disertakan nama-namanya secara rinci. Nah, kalau kita kita ingin mengetahui linknya, nah linknya ini kita bisa langsung scan barcode di sini, maka di sini akan mengarah ke link dari sertifikat yang sudah kita miliki ini. Ini langsung online kita sudah terdaftar lah artinya ya. Jadi kita bisa mengecek yang di sini gitu. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hak cipta kali ini, pengurusan hak cipta. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.